Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Warek 2, Bapak Agus Salim Dasuki, Master of Science. Kemudian ada lagi Prof. Komarudin, Mas Aib, Bu Ratna, Pak Yandri, Pak Syukri, Pak Erwin, Jatmiko, Pak Suripno. Dan ini ada banyak para tamu nih. Saya sapa satu persatu ya. Ada Pak Arsmana, Mbak Kristi Nardi, Mbak Murni, Mas Eko, Mas Yusuf, Mas Heri, Mas Budi Santoso. Tadi saya lihat ada Pak Priyadi. Pak Priyadi. Selamat datang di kuliah umum ini tentang energi terbarukan yang dilakukan oleh S2 Sekolah Pasca Sarjana Universitas Dharma Persada. Dan untuk membuka acara ini, mari kita buka dengan bagi yang Islam mengucap basmalah, bagi yang lain buka sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kita buka bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada hari ini hari libur bagi kita semua. Tetapi ini kita masuk untuk mendapatkan sesuatu yang terutama para tamu yang saya sebut tadi, itu sesuatu yang barangkali agak berbeda barangkali. Mudah-mudahan ada informasi yang bisa kita manfaatkan ke depan dengan baik. Dan untuk membuka acara ini, sebagai kata pengantar opening speech, saya minta Pak Warek 2 Universitas Dharma Persada, Bapak Agus Salim Dasuki, Master of Science untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Monggo Pak Salim. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita pada pagi hari ini dapat berkumpul walaupun melalui online ini di dalam rangka bukan seminar, sosialisasi mengenai program S2 di Universitas Dharma Persada. Dalamnya cuma buat pertolongan pertama. Dalam kesempatan ini saya tidak banyak bicara. Kenapa? Karena ini masih dalam pemulihan pasca COVID ini. Saya kena serangan yang luar biasa parah sehingga suara saya agak tersendat-sendat. Tapi poin utamanya bahwa salah satu program yang sebenarnya yang diunggulkan di Unsada ini adalah program renewable energy ini. Karena dari awal tagline-nya itu adalah Unsada itu selain daripada monozukuri, hitozukuri, juga renewable energy. Pak Profesor Kamarudin selalu menekankan, jangan Pak Salim, jangan dihilangkan itu tagline renewable energy. Karena itulah yang diharapkan oleh para pendiri. Insya Allah dengan adanya program-program, sebenarnya link ke Jepangnya luar biasa. Ada link yang sudah dirintis oleh para profesor dengan Universitas Saga, ya, masalah OTEK. Kemudian juga saya sebenarnya minta waktu itu ke Hiroshima, barangkali ke depan ini mungkin akan dikembangkan yang namanya hydrogen production. Nah, Hiroshima punya juga hydrogen production, kelihatannya sekarang pun itu yang harus dikembangkan. Tapi kalau kita mengacu kepada kebijakan energi nasional kita, 2025 tetap memang EBT masih 23%, tapi andalan utamanya sekarang ini adalah masih PLTS. Karena PLTS mudah diinstal dan sekarang harganya sudah luar biasa turunnya. Zaman saya sama Bu Ratna masih sebagai direktur konversi ya di BPPT, Bu Ratna di SDM, itu harganya masih $10, $5 tuh udah hebat banget. Sekarang $0,5 per watt peak-nya. Nah, itu dengan penurunan yang drastis itu, saya sudah memperkirakan ini akan dicapainya di 2030-an. Ternyata 2020 udah masuk ke $0,5 per watt peak. Nah, dengan terobosan-terobosan teknologi di pembuatan solar cell-nya ini, sehingga akan merubah tatanan
konfigurasi dari renewable energy seperti apa. Dulu memang yang namanya PLTS itu paling mahal, ya. Tapi ternyata sekarang jatuhnya luar biasa. Malah sudah ada yang menawarkan ke saya berani $3,5 katanya selnya saja. Waduh, saya bilang ini luar biasa. Nah, oleh karena itu dikembangkannya bukan hanya yang dengan storage, tapi dengan grid connected system atau interconnected system. Nah, inilah bisa diintegrasikan antara dihybridkan dengan wind, ada juga dihybridkan juga dengan yang lainnya. Itu silakan aja, sah-sah saja. Tapi yang jelas PV-nya itu yang menjadi andalan. Saya bicara dengan Wakil Direktur PLN, kebetulan dulu staf di Direktorat Teknologi Energi Pak Darmawan Prasojo bilang ya andalannya sekarang ini masih PLTS Pak Salim. Jadi PLTS, ada geothermal, ada PLTS, ada mungkin yang terakhirnya adalah nuklir. Itu the lowest priority-nya nuklir. Tapi yang jelas yang saya harapkan juga di pasca sarjana itu semua jenis teknologi. Ya, teknologi energi ya jangan hanya renewable energy-nya apa saja sih. Nah, ini barangkali kan ada geothermal, ada PLTS, kemudian ada juga biomasa, ada lagi yang fuel cell. Nah, mulailah sekarang ini juga diperkenalkan. Paling tidak anak-anak di Unsada itu mengenal. Kalau ditanya masalah nuklir, jenis pembangkitnya apa saja sih? Kemudian kalau dia sudah pembangkit, kira-kira kelayakan ekonominya berapa sih sekarang itu nuklir? Paling tidak itu. Walaupun belum bisa mendesain ya, paling tidak mengetahui lah jenis macam-macam pembangkit tenaga nuklir seperti apa. Kemudian ini yang saya harapkan dengan adanya Pak Asnasio yang kebetulan dia dari Batan, mantan di Bapeten, kepala Bapeten, insya Allah beliau bisa memberikan tambahan pengetahuan yang berkaitan dengan masalah nuklir. Juga karena kebijakan energi nasionalnya adalah yang diinikan oleh DEN, Dewan Energi Nasional, dan beliau adalah salah satu anggota DEN yang mudah-mudahan bisa bekerjasama dengan DEN membawakan program-program, proyek-proyek yang ada kaitannya dengan assessment terutama yang masalah apakah manajemen energinya ataupun apa saja. Itu kami persilakan Pak Asnasio bisa menambah. Nah, kalau masalah pengkajian teknologi energinya sendiri, yang jelas pasti yang pertama itu sebelum kita memasyarakatkan kemana-mana pun, ya kita mengkaji kelayakan teknoekonomi dan sosial dari penerapan sistem teknologi energi seperti apa. Apakah nuklir, biomasa, PLTS, apapun tetap teknoekonominya dulu. Ingat saya Pak Dr. Kuntoro pada waktu beliau jadi menteri, kalau teknologi energi baru itu pasti mahal sosialisasinya aja karena orang belum mengenal. Nah, tahapan-tahapan itu harus dilewati juga. Karena pasti penelitiannya mencari model sistem teknologi energi untuk pemenuhan energi listrik dan transportasi. Nah, kayak seperti sekarang, masalah transportasi yang semula pakai biogas, pakai apa, termasuk hydrogen, ternyata sekarang didahului oleh mobil listrik. Gila-gilaan kan, terobosannya luar biasa. Ya, baik Tesla maupun nanti yang yang baru itu ada lagi selain Tesla ada dua nih, Amerikanya sendiri. Apple kalau nggak salah itu kalau itu udah jadi, Cina-nya bikin, Koreanya bikin, Jepang bikin, udah luar biasa kemajuannya. Ya, di Indonesia sudah mulai juga waktu itu. Tapi biasa di Indonesia tuh. Zaman saya sama Bu Ratna tuh PLTS itu dulu 1 juta rumah. Sekarang 1 juta atap. Bedanya atap sama rumah itu juga. Cuma atap khusus untuk di perkotaan. Kalau rumah lebih cenderungnya 1 juta rumah itu di pedesaan. Itu aja ya Bu Ratna dulu. Seperti itulah kira-kira perkembangan. Oleh karena itu kita mencoba kalau misalnya yang berkaitan dengan masalah PLTS, saya kira mungkin
PLTS yang individual itu yang 50 watt peak sudah berhenti lah. Artinya sudah itu zaman dulu lah, mulai perkenalan. Sekarang itu yang 1 juta atap itu paling enggak 2 kilo minimum 2 kilowatt peak. Barangkali ada yang menawarkan sudah harganya hanya 15 juta yang 1 kilo itu berapa? Sudah murah sekali ya sekarang. Nah, diharapkan kenapa kita harus mengenal teknologi energi yang macam-macam? Karena diharapkan pada akhirnya yang di tahun yang akan datang itu diharapkan kalau misalnya rumah semua sudah dengan 1 juta atap, mungkin nanti ke depan itu yang namanya persyaratan untuk membangun real estate itu harus pakai PLTS. Ya, ada yang keharusannya di situ, deponya itu harus pakai PLTS. Di Belanda seperti itu juga, ya pernah di Belanda sampai dengan 10.000 sampai 20.000 rumah, ya itu juga luar biasa. Walaupun masih mahal pada waktu itu harganya di sana. Di Jepang juga ada 200.000 rumah. Kita memang karena kita besar ya 1 juta rumah lah, 1 juta atap. Nah, oleh karena itu diharapkan dengan adanya yang ini tahun 2030 insya Allah bisa, walaupun tidak sampai dengan 23%, mungkin kalau terobosannya di apa namanya, salah satunya digarap dengan PLTS, apakah PLTS kemudian yang geotermal dan lain-lainnya, barangkali itu bisa tercapai. Nah, memang kalau World Primary Energy Supply Trend-nya itu di tahun 2100 itu barangkali sekitar sampai dengan 25%, 30% itu energi dunia itu disuplai dari solar energy. Ya. Kemudian hydro, solar energy, kemudian ada juga yang lain-lainnya. Nah, inilah ke depan. Kalau kita terlambat saja, ya kita sudah terlambat di dalam produksi teknologinya, teknologi solar cell-nya, ya barangkali aplikasinya jangan terlambat. Ya, kemarin agak tepat juga di dalam mobil listrik kita lambat di dalamnya, kita lari ke charging station. Charging station juga yang sekarang untuk daerah terpencil terpaksa dengan menggunakan tenaga surya juga. Artinya PLTS ini juga akan berkembang di mana-mana. Yang terlambat lagi adalah baterainya. Tapi kemarin Pak Presiden sudah ada apa namanya di Cikampek bangun untuk lithium ion itu, kelihatannya itu akan mendongkrak juga ketersediaan local content daripada sistem komponen daripada PLTS ini. Saya kira mungkin itu yang bisa disampaikan Pak As. Mudah-mudahan selama matahari terbit di sebelah timur dan juga terbenam di sebelah barat, insya Allah kita masih bisa memanfaatkan energi matahari yang melimpah di daerah Khatulistiwa ini. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus Salim Dasoki. Jaga kesehatan Pak Agus Salim. Terima kasih. Itu adalah gambaran ya dari energi kita, dan kemarin kebetulan saya mengikuti webinar dari yang menyelenggarakan METI, Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia, dan salah yang ada gerakan itu GGNSA ya, Gerakan Nasional Sejuta Sel Surya Atap ya. Jadi makin lemah makin menengah ya, nanti masalah angin dan seterusnya. Baik, izinkan saya memulai kuliah umum ini. Nanti saya akan dibantu oleh beberapa dosen yang lain ya, yang kompeten pada bidangnya masing-masing. Saya adalah Asnasyul Asman, Direktur Sekolah Pascasarjana S2 di Universitas Udayana Persada. Lanjut, Pak. Nah, saya kembalikan dulu pada undang-undangnya, apa yang namanya energi baru itu bentuk energi yang dihasilkan oleh teknologi baru bagi kita Indonesia. Kalau di luar mungkin enggak lagi ya, berasal dari energi terbarukan maupun energi yang tidak terbarukan, apa hidrogen, coal bed methane, liquid coal, gas fed coal, nuklir dan seterusnya. Kalau energi terbarukan ini sebenarnya energi yang dihasilkan dari sumber energi yang secara alamiah
tidak akan habis dan dapat berkelanjutan jika dikelola dengan baik. Panas bumi lah, bahan bakar nabati, biofuel, biomasa, ya. Kemudian ada arus sungai, energi surya, angin, energi laut, dan seterusnya. Ini sesuai dengan definisi peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2014 tentang kebijakan energi nasional. Lanjut. Nah, pengelolaan untuk hal tadi maka diperlukan bagaimana mengelola energi dengan baik. Itu kalau undang-undang yang nomor 30 tahun 2007 tentang energi, harus melihat kemanfaatannya, rasionalitasnya, kemudian efisiensi yang berkeadilan, peningkatan nilai tambah, keberlanjutan, terutama penting lagi kesejahteraan masyarakat, kemudian kelestarian fungsi lingkungan hidup, kemudian ketahanan nasional, dan juga keterpaduan dengan mengutamakan kemampuan nasional. Dan itu semua untuk mengelola itu perlu dengan peran pendidikan dan pelatihan untuk mewujudkan. Jadi yang terkait dengan pengelolaan tadi harus di manage dengan bagus dan teknologi harus dipahami. Karenanya di S2 ini, sekolah pascasarjana ini nanti ada 2 peminatan, manajemen teknologi terbarukan dan teknologi energi terbarukan. Lanjut. Nah, sebagai gambaran aja bagaimana kita agak prihatin ya dengan situasi yang ada. Sebelah kiri atas minyak bumi tahun 2014 kita sudah mulai impor. Ini saya peroleh dari Outlook Energi BPWT tahun 2017. Kita impor sebagian sampai sekarang. Sekarang ini permintaannya itu 1,6 juta barrel per hari untuk dimanfaatkan. 1 barrel itu 189 liter. Kemudian yang kita produksi sekitar 700-an, yang sisanya itu kita impor. Ya. Dan makin lama makin besar. Ya, makin besar. Sejalan dengan minyak bumi, maka gas pun sejalan tidak diketahui cadangan yang baru. Tahun 2028 antara yang dimanfaatkan dengan yang diproduksi itu sama. Lepas dari tahun 28 kita impor sebagai minyak bumi. Ini yang fosil ya. Yang berikutnya lagi batu bara itu 2049 hitungannya, antara yang diambil dengan dimanfaatkan itu sama. Setelah itu kita nggak mampu ekspor lagi, karena untuk dalam negeri aja kita sudah kekurangan. Dan nasibnya akan sama dengan minyak maupun dengan gas. Nah, untuk itu maka energi baru terbarukan menjadi penting karena. Lanjut. Nah, target untuk ini ada target bauran energi nasional di tahun 2025 sebelah kiri atas tuh. Target untuk bauran energi itu 23% itu untuk energi baru terbarukan. Tahun 2050 itu 31%, tapi dari nominal yang berbeda. Ya, tahun 2025 itu perkiraannya 400 million ton oil of equivalent. Kalau yang 2050 2,5 kali lipat ya, 1.000 million ton. Itu 31%-nya itu dari energi baru terbarukan. Dan itu diprediksi oleh banyak institusi untuk bagaimana mencapainya. Karena untuk mencapai tadi tidak hanya masalah menggantikan yang fosil, tetapi juga bagaimana lingkungan ini menjadi lebih baik lagi. Seperti diketahui bahwa kita setelah dengan adanya Paris Agreement, maka kita harus memenuhi kualitas lingkungan kita, dan itu bisa diperoleh hanya dengan energi baru dan terbarukan. Lanjut lagi. Lanjut. Nah, baik, berikutnya ini saya minta Bu Ratna yang untuk menyampaikan masalah energi kebijakan energi nasional itu depannya. Silas Bu Ratna, monggo Bu Ratna. Pak As, sebenarnya saya nggak mau banyak cerita lagi karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus Halib kondisi energi kita, terutama tentang energi terbarukannya, energi baru terbarukan. Yang jelas hot isunya masih tetap konsumsi energi ini meningkat. Mungkin hanya pada 2 tahun terakhir ini pada saat ada pandemi ini agak reda, artinya konsumsinya tidak terlalu tajam meningkatnya. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh Pak As, produksi energinya masih tergantung pada fosil, cadangannya terbatas, dan energi terbarukannya belum berkembang.
diprediksi oleh Pak Agus Salim tadi tahun 2030 kita baru bisa mencapai target 23%. Mungkin teman-teman alumni, Bu Murni, Pak Rusmana dan sebagainya, ini waktu itu target masih belum 23% ya Bu, masih 17% barangkali. Tapi dengan optimisme yang seperti tadi, harga energi terbarukan sudah turun dan sebagainya, kemudian ditunjang oleh kebijakan energi yang tentunya mendukung pengembangan energi terbarukan ini, bukan hanya mendukung tapi mempercepat pengembangan energi terbarukan, maka diharapkan semuanya akan tercapai sesuai target yang ditetapkan. Kita tahu bahwa energi ini sangat erat kaitannya dengan ketahanan nasional kita, maka lanjut Pak. Kita tidak bisa menafikan kebijakan energi nasional kita. Jadi yang jelas pembangunan dan ketahanan energi, ketahanan nasional kita amat sangat terpengaruh oleh kebijakan energi nasional kita. Saya rasa itu yang penting untuk saya sampaikan. Silakan. Lanjutnya ini milestone-nya dan yang jelas setelah masa pandemi ini akan ada sedikit perubahan-perubahan dan yang jelas tadi perubahan teknologi juga sangat mempengaruhi. Jadi inilah yang akan kita pelajari lebih lagi di perkuliahan teknik energi terbarukan ini ke depan. Saya rasa kita bisa lanjut dengan perkembangan di pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geotermal. Silakan Pak Jatmiko untuk menyampaikan. Terima kasih Bu Ratna. Perkenalkan, nama saya Jatmiko. Saya adalah dosen baru, mungkin para alumni belum pernah ketemu ya. Jadi baru mulai semester ini saya akan mengajar mengenai teknologi geotermal. Saya terakhir bekerja di Pertamina sampai tahun Januari 2020. Kemudian saya bergabung dengan Unsada untuk memberikan ilmu tentang geotermal. Kita mulai, silakan lanjut. Jadi seperti tadi diterangkan Pak di depan bahwa geotermal itu adalah merupakan salah satu energi terbarukan ya yang sangat potensial di Indonesia. Kenapa? Karena kita mempunyai sumber daya panas bumi di Indonesia itu sekitar 23,9 gigawatt. Jadi ini hasil survei dari ESDM tahun 2019. Nah, dari segi 23,9 gigawatt itu saat ini sudah dibangkitkan sekitar 2,2 giga ya. Jadi ini kalau kita lihat sebaran potensi geotermal itu mulai dari Aceh sampai ke Lampung ya di Sumatera, berderet-deret sesuai dengan adanya aktivitas vulkanik ya, gunung api. Jadi kemudian di Jawa juga dari mulai Banten sampai Jawa Timur, Banyuwangi ini juga berderet-deret ada potensi yang sangat potensial. Kemudian di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Timur juga ada. Kemudian di Sulawesi dan Maluku. Dan ada beberapa sedikit di Kalimantan dan di Papua. Terus Mas, silakan. Jadi kalau kita di pasca EBT Unsada nanti akan
dipelajari tentang teknologi bagaimana mengkonversikan fluida geotermal menjadi listrik. Nah, ini kalau kita lihat secara umum fluida geotermal itu ada tiga tipe. Yang pertama di sebelah kiri ya. Tipenya adalah fluida yang mempunyai sifat hampir 100% uap. Jadi kalau kita ngebor di bumi dan keluar itu hampir 100% uap, akan digunakan yang namanya teknologi dry system power plant. Nah, ini steam langsung dimasukkan ke turbin dan turbin menggerakkan generator dan sehingga keluar listrik. Nah, ini contohnya di Indonesia adalah di Kamojang sama di Darajat. Kemudian yang tipe kedua itu adalah tipe yang dua fasa. Jadi fluida dua fasa itu adalah campuran antara air panas dan uap. Nah, ini campuran air panas dan uap ini akan dipisahkan di dalam namanya flash tank. Flash tank, kemudian dari flash tank uapnya akan dipakai untuk memutar turbin dan menghasilkan listrik. Nah, ini teknologinya disebut sebagai flash steam power plant. Kemudian yang tipe ketiga, maaf, yang dua fasa ini hampir sebagian besar ada di Indonesia. Jadi contohnya power plant selain Kamojang dan Darajat ini semua menggunakan flash steam power plant. Jadi contohnya seperti di Ulu Berlu, di Gunung Salak, di punyanya Star Energy yang di Wayang Windu, ini semua pakai flash tank, flash steam power plant. Yang ketiga adalah apabila sumber panasnya itu berupa air panas. Jadi berupa air panas. Jadi karena hanya berupa air panas, dia tidak bisa langsung dipakai untuk menggunakan turbin. Jadi harus ada semacam fluida, semacam freon ya, atau hidrokarbon yang dipakai untuk memutar turbin setelah dipanasi dari air panas geotermal sehingga menjadi uap dan dipakai untuk memutar turbin. Nah, ini teknologi ini dinamakan binary power plant. Memang di Indonesia baru digunakan di Sarula. Jadi di Sarula itu ada dia memakai teknologi combined cycle. Jadi combined cycle itu flash steam power plant sama binary cycle. Jadi di sana sudah ada teknologi ini digunakan. Nah, silakan lanjut, Mas. Nah, kalau kita lihat roadmap dari panas bumi, seperti kita tadi diterangkan Pak Asnasio bahwa geotermal pada tahun 2050 ini harus membangkitkan sekitar 16 gigawatt. Jadi sangat besar. Sedangkan sekarang saat ini ya tahun 2020 baru dibangkitkan hanya 2,3 gigawatt. Jadi masih jalannya masih jauh sekali untuk membangun geotermal. Kalau kita lihat dari 2,3 gigawatt itu hanya dihasilkan dari 19 existing WKP. Kemudian 45 WKP dan 14 WKP saat ini sedang dilakukan pengembangan. Jadi masih keperluan untuk tenaga ahli masih sangat dibutuhkan sekali untuk membangun hingga 16 gigawatt tahun 2050. Silakan Mas, lanjut. Nah, ini sekedar pengetahuan untuk bagaimana pengembangan geotermal itu dilakukan. Jadi geotermal dilakukan menjadi secara garis besar 3 tahap. Yang pertama adalah tahap eksplorasi. Eksplorasi ini adalah mencari potensi atau kekandungan fluida geotermal di dalam bumi. Jadi ini di kegiatan eksplorasi ini yang utama adalah melakukan survei geologi, geofisika, dan geokimia. Kemudian dilakukan juga pengeboran eksplorasi. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah eksploitasi. Eksploitasi adalah mengembangkan dari hasil eksplorasi dengan melakukan beberapa sumber produksi tambahan dan kemudian pembangunan dari PLTP-nya sendiri. Nah, kemudian tahap operasi ini dilakukan setelah pembangkitnya sudah terinstall dan biasanya ini dilakukan dengan kontrak PLN selama 30 tahun. Nah, ini dari eksplorasi sampai operasi rata-rata membutuhkan waktu 7 sampai 10 tahun. Jadi masih banyak kendala-kendala yang memang harus dilakukan. Seperti di bawah ini nanti bisa dibaca.
Lanjut, Mas. Nah, selain untuk listrik, sebenarnya fluida geothermal itu bisa digunakan untuk utilisasi yang lain. Jadi yang dinamakan direct use ya, direct use atau pemanfaatan langsung dari uap geothermal atau fluida geothermal ke pemanfaatan yang bersifat ekonomi. Contohnya untuk greenhouse, ini greenhouse kalau di luar negeri sudah sangat banyak. Kemudian untuk fish farming dan untuk semacam industri pengeringan. Jadi ini kalau di dunia barat ya udah banyak sekali dilakukan, sedangkan di Indonesia belum dilakukan. Jadi ini masih kita bisa melakukan kajian-kajian di pasca sarjana ekonomi ini untuk yang direct use. Kemudian kalau di Indonesia yang berkembang adalah untuk pariwisata. Jadi beberapa pariwisata yang melakukan fluida geothermal sudah banyak dijumpai. Contohnya yang berkembang adalah di Cipanas, Garut ya. Itu banyak sekali hotel-hotel yang menyediakan kolam-kolam panas dari panas bumi. Mungkin itu aja dari saya sekilas tentang geothermal. Kemudian dilanjutkan dengan bioenergi. Silakan Pak Supri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Datriko presentasi tentang panas bumi. Pada pagi hari ini saya berkesempatan menyampaikan tentang bioenergi. Saya sendiri Muhammad Supri Nur, dosen pasca sarjana tahun 2015, menggarap bioenergi karena satu-satunya energi terbarukan yang bisa kita konversi menjadi biofuel dalam bentuk cair, dalam bentuk gas maupun dalam bentuk padat dan mudah untuk ditransportasikan. Jadi sumber daya bioenergi sangat-sangat fleksibel, kemudian sangat melimpah di Indonesia. Lanjut. Nah, untuk menggarap potensi bioenergi, maka paradigma sistem bioenergi yang harus dibangun lebih dulu untuk mampu mengadaptasi atau berimprovisasi dengan aspek teknologi, ya. Kemudian mampu melakukan pengembangan misi baik secara nasional maupun internasional. Nah, sistem bioenergi itu terdiri dari 4 komponen utama, yaitu kebijakan dan regulasi, ada manajemen bioenergi, mata rantai pasokan bioenergi, infrastruktur, kemudian juga beban yang harus dilaksanakan adalah kemampuan bioenergi untuk menopang pembangunan berkelanjutan yang dibangun oleh 3 pilar, ekonomi, sosial, dan budaya, serta lingkungan. Nah, slide selanjutnya akan menjelaskan mengenai skema ini, bahwa skema ini tidak hanya mampu diterapkan pada level lokal atau pabrik, tetapi juga secara nasional, regional, misalnya untuk Asia Tenggara, kemudian global secara dunia, ya. Nah, pemikiran yang seperti ini kami lahirkan dari berbagai pengalaman, kemudian juga studi pustaka, dan mencoba berkolaborasi dengan lembaga-lembaga nasional maupun internasional untuk memikirkan bioenergi dari berbagai sudut pandang atau klaster kepentingan. Lanjut. Jika Anda melihat matriks yang begitu rinci, maka posisi energi terbarukan berbasis biomasa memberikan peluang yang sangat besar bagi saudara-saudara untuk menggalinya, baik sebagai seorang entrepreneur, wirausahawan, peneliti, dosen, maupun penopang pengambil kebijakan di suatu daerah atau wilayah atau negara. Karena bioenergi paradigmanya memasukkan semua aspek yang terkait langsung maupun tidak langsung pada upaya pemanfaatan biomasa menjadi bioenergi. Lanjut.
Itulah presentasi singkat saya terkait dengan bioenergi. Semoga menjadi kesempatan bagi Anda untuk menekuni S2 di Universitas Dharma Persada. Saya persilahkan presentasi selanjutnya tentang tenaga air. Terima kasih Pak Sukri. Melanjutkan apa yang disampaikan tadi soal PLTP, bioenergi. Ini sekarang masalah tenaga air. Tenaga air sendiri, kalau untuk EBT itu sebenarnya adalah tenaga yang PLTMH, ya, yang mikrohidro. Tetapi saya ingin sampaikan situasi yang ada, ya, bahwa potensi tenaga air di Jawa itu diperhitungkan telah mencapai fungsi maksimum. Pengelolaan lingkungan harus baik, kelasan hutan lah, upaya jaga curah hujan, upaya menjaga curah hujan dan seterusnya. Nah, masalah utama di Indonesia adalah cepatnya laju pendangkalan dam. Ini salah satu masalah yang ada. Tapi yang menarik adalah bahwa potensi terbesar saat ini ada di Sungai Membramo, Papua. Seperti diketahui bahwa penduduk Indonesia ini yang padat itu di Jawa, ya, Jawa padat. Kalau di Papua, Jawa itu sekitar 1050-1100 orang per square kilometer persegi. Kalau di Papua sekitar 3 orang. Jadi ada potensi besar tapi belum bisa termanfaatkan dengan baik. Lanjut. Nah, saya ingin sampaikan bahwa ini salah satu potensi. Ini ada di Gunung Kidul nih. Tadi saya lupa menyampaikan bahwa yang tadi Pak Wakil Rektor 2 Pak Agus Salim Dasuki itu yang turut menjaga ini Baron Technopark, ya. Jadi perhatian yang ada. Bribin ini di Kecamatan Semano, ya. Di bawahnya itu banyak sungai bawah tanah. Saya rasa di Gunung itu banyak tuh sungai bawah tanah. Gambar yang nomor 2 yang tengah atas itu kalau kita main ke Bribin 1, istilahnya kita bisa masuk ke dalam. Itu kalau sebelah kanan atas ada dam, gambar dam. Yang kirinya itu orang bisa main kano di situ, ya. Nah, ini kalau kita seolah-olah melihat bahwa gua yang panjang itu seperti pipa gitu, ya, gerbang pipa, dan air itu mengalir ke arah naturality akan ke bawah. Maka kalau dia ditutup, gambar 2 dari kanan bawah, kalau ditutup maka airnya akan naik. Nah, waktu air naik itu kemudian dibuat ini lubang untuk memutar propeller. Propellernya kemudian dikoppel dengan pompa air sehingga muncul sehingga bisa memumpahkan air ke atas. Sebelah kanan bawah ini adalah lokasi di mana orang atau sebelah sini, ya, ini gambar kiri dari 2 itu orang yang berdiri di mana dam tadi akan dibangun. Nah, jadi dam dibangun, ini sketsanya semacam itu. Pipa besarnya adalah stockpile untuk mendorong propeller agar berputar sehingga memutar pompa air, dan airnya langsung masuk lagi ke sungai. Nah, akhirnya nanti ke Pantai Baron, nih. Kemudian yang pipa kecil itu adalah untuk menyedot air untuk yang dipompakan ke atas. Ini dari sini dipompakan ini 102 meter ke bawah, ya. Dipompakan ke atas sampai 250 meter ke satu perbukitan di Kanigoro. Ini kali yang teman-teman dari Gunung itu mungkin memahami itu. Dan dari sana kemudian lepas ke penduduk dengan gravitasi. Ini pemanfaatan, saudara. Lanjut. Kemudian masalah sama air, sekarang sama air laut. Lanjut lagi, ada 2 potensi, ya. Pertama adalah pasang surut, ya, pasang surut. Jadi kalau ada pas bulan purnama seperti sekarang ini, itu air laut biasanya pasang. Nah, ketika pasang, air itu masuk ke darat. Jadi kita cari kontur yang ketika air itu masuk itu bisa dijebak di situ. Dan di sana di mulutnya itu dikasih turbin, sehingga ketika air laut masuk, turbinnya muter, plus dengan generatornya muter juga. Kalau nanti bukan bulan purnama, air yang dari dalam tadi yang dijebak tadi akan keluar, dan jadi masuk keluarnya air laut itu akan menghasilkan listrik, ya. Lanjut lagi, ada lagi yang namanya OTEC, ya, Ocean Thermal Energy Conversion. Ini yang tadi disebut oleh Pak Agus Salim, ini kerjasama dengan apa? Di Jepang ada ini, ya. Ceritanya di permukaan air laut itu suhunya mungkin sekitar 23-24 derajat Celcius. Kalau makin ke bawah, ya, makin bawah itu makin lama makin dingin, ya. Di kedalaman ini sampai dengan 2 km itu suhunya sampai 4 derajat Celcius. Nah, kita melihat 4 derajat di kedalaman 1000 sekitar 45 derajat kira-kira. Nah, kita melihat bahwa freon maupun freon amonia segala itu pada suhu yang dingin dia itu menjadi cair. Nah, ini dicairkan dengan suhu rendah tadi.
di sumber rendah dan mencairkan. Setelah cair kemudian dipombakan ke atas, waktu ke atas untuk mengenai suhu permukaan yang panas, maka dia akan mengembang. Dan pengembangan dari cair menjadi gas itu bisa mencapai 22,4 kalinya. Nah, itu cukup untuk menekan turbin untuk sehingga dia dikoppel dengan generatornya bisa menghasilkan listrik. Nah, ini teoritis bisa abadi di sini ya, bisa abadi. Artinya kalau tidak patah kepipanya karena tabrak kapal dan seterusnya, dia itu dan potensi ini itu ada banyak di Indonesia. Lanjut lagi. Nah, kiranya ini dan benar untuk energi angin saya membersihkan Pak Suripno ini yang pakar angin yang membidani yang ada di mana di PLT angin di Sidrap dan juga Jeneponto. Pak Suripno, sekarang Pak Suripno. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Jadi terima kasih ke Bapak Ibu sekalian kesempatan untuk hari ini kita bisa bertemu untuk sharing pengalaman. Jadi dari energi angin memang kalau kita sering melihat ya dari berbagai event itu logo turbin angin itu menjadi dominan ya. Seperti di Indonesia juga demikian. Dalam berbagai event logo turbin angin dominan, tapi dalam implementasinya masih kurang ya. Tapi nggak apa-apa, itu adalah cermin bahwa turbin angin itu sudah banyak dikenal dan dimanfaatkan di dunia. Jadi kalau kita melihat perkembangan pemanfaatan itu sudah sangat tinggi ya, sudah sangat besar. Kalau dari data terakhir 2019 itu pemanfaatan sudah mencapai lebih dari 651 gigawatt turbin angin terpasang di dunia ya. Dan memang pengguna utama ada di Cina dan di Amerika dan Eropa. Indonesia memang sudah mulai memanfaatkan secara komersial dan beberapa uji coba dilakukan di daerah-daerah yang remote, seperti dalam slide ini ada mini wind farm yang diaplikasikan untuk melistriki suatu daerah, suatu komunal ya. Jadi dan turbin anginnya kecil-kecil. Nah, secara keseluruhan sebenarnya potensinya sangat besar. Seperti tadi ada yang menyampaikan potensi geotermal itu juga puluhan gigawatt. Kalau angin juga demikian, mencapai hasil penelitian dari SDM itu mencapai 60 gigawatt. Ini juga merupakan tantangan bagi kita semua untuk bisa mengaplikasikannya, karena dari target yang dicanangkan oleh pemerintah untuk energi angin berkontribusi dalam 23% energi mix-nya itu targetnya sekitar 1,8 megawatt saja. Jadi masih kecil sekali, masih jauh dari potensi yang ada, sehingga peluang untuk bisa mengembangkan masih sangat besar. Dan dari sisi teknologi, perkembangan teknologi turbin angin itu juga sudah mengarah kepada pemanfaatan yang turbin angin yang didesain untuk daerah-daerah yang potensinya tidak terlalu besar seperti di daerah subtropis. Nah, ini merupakan peluang juga untuk pemanfaatan di daerah-daerah seperti halnya di Indonesia yang memang secara alami, secara posisi kita yang ada di geografi, letaknya di khatulistiwa itu potensi tidak sebesar yang di subtropis. Ini merupakan peluang yang bisa kita kembangkan bersama-sama ke depan. Nah,
memang di dalam aplikasi ini ada banyak tantangan yang kita hadapi dan khusus untuk energi angin dan tentunya juga energi surya juga yang intermittent yang tidak bisa menghasilkan energi secara terus-menerus dengan konstan dan daya yang sama dalam 24 jam, maka ini tantangan kita bersama adalah terkait dengan permasalahan jaringan. Jadi kalau jaringannya ini tidak terlalu kuat juga kita akan mengalami permasalahan tersendiri. Nah, oleh karena itu diperlukan suatu usaha bersama untuk bisa meningkatkan jaringan, kemudian juga tentunya kita harus memikirkan bersama tentang penyimpanan energi agar energi yang bisa dihasilkan tidak kontinu dan agak fluktuasi itu bisa dimanfaatkan secara terus-menerus dan kontinu dengan adanya sistem penyimpan tersebut. Kemudian ini juga terutama di Indonesia ini sumber daya manusia yang terlibat dan berminat di bidang ini juga masih terbatas, sehingga sangat diperlukan atau dibutuhkan tenaga-tenaga baru dengan spesialisasi yang lebih mumpuni dan meningkat. Nah, seperti kita ketahui juga masalah TKDN itu juga menjadi program pemerintah untuk bisa ditingkatkan. Kita tahu bahwa sampai dengan saat ini untuk komponen-komponen turbin angin masih banyak diimpor dari luar. Berikutnya. Nah, ini adalah gambaran dari dua PLTB yang komersial yang berhasil kita bangun di Indonesia, yaitu di Sidrap sebesar 75 MW, kemudian di Jeneponto sebesar 72 MW. Nah, perlu diketahui kalau di dua sistem ini TKDN itu yang satu yang di Sidrap itu sudah mencapai 40%. Kemudian kalau yang di Jeneponto masih kurang dari itu, karena kalau yang di Sidrap sudah menggunakan tower buatan dalam negeri, artinya dibuat di daerah Cilegon. Sementara kalau yang di Jeneponto itu hampir 100% komponen utama turbin angin didatangkan dari luar. Nah, ini tantangan kita bersama untuk bisa meningkatkan penggunaan TKDN di bidang teknologi turbin angin. Tentunya tidak harus yang skala-skala besar, tapi skala kecil juga bisa kita dorong bersama-sama, dan ini adalah tantangan terutama bagi mahasiswa untuk bisa melakukan kajian improvisasi dari peningkatan TKDN ini. Selanjutnya, jadi ini komponen-komponen turbin angin saya rasa sudah banyak yang bisa mengenal dan bisa kita lihat. Utamanya memang ada penggerak utama dari baling-baling, ada generator sebagai pembangkit listrik, kemudian ada komponen penggerak drivetrain yang berfungsi untuk mentransmisikan daya dari angin menjadi listrik, dan tentunya tidak kalah penting adalah sistem yawing, karena kita tahu bahwa angin itu datang dari berbagai arah, berubah-ubah arahnya. Nah, ini diperlukan suatu mekanisme untuk bisa melakukan optimasi terhadap perubahan arah angin tersebut. Selanjutnya, yang saya rasa ini yang terakhir, jadi dari konfigurasi pemanfaatannya, kita bisa memanfaatkan teknologi ini untuk yang terutama di daerah yang kecil-kecil, jadi yang daerah terluar atau pulau-pulau kecil itu kita bisa memanfaatkan teknologi yang TKDN-nya tentunya bisa jauh lebih tinggi, dan keperluan ini juga tidak terlalu besar.
teknologi turbin angin kecil bisa kita aplikasikan di sistem standalone. Kemudian hybrid itu juga pemanfaatan lain yang digabungkan dengan teknologi lain, bisa dengan PLTS atau dengan teknologi lain, sehingga durasi pemanfaatan bisa ditingkatkan dan bisa dirancang untuk bisa memberikan kelistrikan 24 jam dan dengan daya yang stabil dan kontinu. Yang terakhir adalah grid connection, seperti contoh tadi di atas adalah yang sistem disambungkan ke jaringan interkoneksi, dan ini biasanya adalah turbin-turbin angin yang memang skalanya besar, tapi tidak menutup kemungkinan untuk skala kecil juga sudah teknologinya bisa dimanfaatkan untuk skala yang grid connection tersebut. Mungkin ini selanjutnya mungkin untuk energi surya, silahkan Prof. Komarudin atau yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suryapno. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mendapat tugas untuk memaparkan pemanfaatan energi surya. Pemanfaatan energi surya itu ada dua, yaitu secara termal, yaitu panasnya yang dimanfaatkan untuk macam-macam, untuk pemanasan air, pengeringan, pendinginan. Yang kedua adalah solar elektrik. Jadi energi surya itu bisa dipakai untuk menghasilkan listrik DC ya. Oke, berikut. Oke, saya mendapat tugas untuk mengampu mata kuliah proses termal berbasis sumber energi terbarukan. Nah, ini merupakan mata kuliah dasar di mana kita akan mempelajari bagaimana cara mengetahui proses konversi atau pemanfaatan energi terbarukan, bagaimana mendesain peralatan untuk konversi dan sebagainya. Nah, di dunia ini kita kenal 3 proses, yaitu kesetimbangan energi, kesetimbangan momentum, dan kesetimbangan massa. Untuk mempelajari proses tersebut, kita perlu mengetahui persamaan diferensial sebagai dasar untuk mempelajari hal-hal tersebut. Jadi mungkin mahasiswa nanti akan mungkin ada sudah yang mengambil mata kuliah matematika ya. Jadi ini kita coba mengulang lagi kalau yang sudah mengambil. Nah, ini bisa digunakan untuk tadi simulasi, optimasi dan sebagainya. Nah, untuk itu sebelumnya kita harus mengetahui cara pemecahannya secara benar. Kemudian juga secara numerik, dengan adanya komputer sekarang dengan numerik itu lebih populer ya. Walaupun demikian secara benar itu perlu diketahui oleh mahasiswa untuk bisa mempelajari proses pemecahannya. Ya. Kemudian dari persamaan dasar tadi diferensial, kita bisa membuatkan pemodelan sistem termal. Pemodelan itu adalah model matematik yang bisa bersifat transient, dinamik, bisa juga numerik ya. Kemudian dari pemodelan tadi kita mengkaji melalui simulasi sistem termal. Simulasi ini penting sebelum kita melakukan uji di laboratorium, kita bisa mengkaji lebih dulu dengan simulasi agar bisa mengetahui parameter penting dalam proses tersebut. Nah, yang terakhir adalah sebagai engineer kita harus melakukan optimasi, bagaimana membuat desain kita murah tapi berfungsi. Bukan kita lihat murah tapi nggak lama anunya. Ya. Jadi
untuk surya termal kita lihat di sini kita akan kaji seperti pemanas air, kemudian ada juga pemanfaatan surya termal untuk membangkit listrik dengan menghasilkan uap heliostat ya. Jadi suatu semacam cermin yang cekung yang difokuskan ke ke tangki atau pengisi fluida ya yang bisa diuapkan. Di sebelah kanan ini adalah parabolic cylinder. Jadi ini sama juga, ini merupakan konsentrator tapi bentuknya silinder. Kalau heliostat ini perlu sinar langsung ya dari surya. Sedangkan parabolic cylinder itu bisa pada saat mendung bisa juga kita gunakan. Ya, kemudian bisa juga dipakai untuk pengeringan ya. Jadi ini pengeringan kopi kelihatannya. Berikut bisa juga pemanfaatan solar thermal untuk pengeringan ya. Ini sistem transparan, bangunan transparan yang berisi lempengan-lempengan plat-plat yang diberi jaringan kawat ya, di mana di situ akan nanti dipasang kulit ya, terutama untuk kulit sapi, kulit domba dan sebagainya yang bisa diregang. Nah, dengan alat ini hasil pengeringannya tetap luasnya tetap ya. Sedangkan kalau kita dikeringkan dengan matahari langsung, kita akan mengkerut. Nah, ini adalah hasil percobaan ya, bahwa dengan menggunakan ini kita bisa menghasilkan income. Kemudian ini berikut ada variasi dari pengering surya, maaf kembali ya. Ada yang pengering vertikal, tetap merupakan bangunan transparan, tapi tempat pengeringnya vertikal. Kemudian ada juga yang bidang miring. Ya, kita menggunakan vortex ini aliran ya, pemutar angin ya untuk bisa menyerap uap yang ada. Kemudian salah satu tugas dari kuliah juga adalah melakukan optimasi. Maaf, balik lagi. Optimasi. Ini sistem juga sering transparan yang terdiri dari kipas, bak pengering, lalu plat penyerap panas, lalu penukar panas dan tungku biomasa. Jadi yang memanaskan air lalu dialirkan ke penukar panas, lalu penukar panas dialirkan ke ruangan. Nah, ini ada juga aliran yang masuk. Inilah hasil optimasi. Ini untuk perbedaan waktu ya, waktu pengeringan. Sedangkan yang di bawah ini adalah suhu pengeringan. Maaf. Ya, sama-sama suhu pengeringan. Waktu pengeringan. Berikut. Nah, ini sistem penyegar udara dengan matahari ya, dengan menggunakan metodologi adsorpsi. Adsorpsi itulah menggunakan silica gel untuk menyerap metanol ya. Sehingga ini bekerja dalam keadaan vakum. Ini adalah menggunakan manipulasi kondisi udara. Jadi kondisi udara dibuat demikian rupa sehingga terjadi
suhu dan RH untuk penyegar udara. Kemudian berikut ini adalah simulasi untuk pengering surya menggunakan CFD, Computational Fluid Dynamics. Ya, ini adalah distribusi kecepatan, ini distribusi suhu. Berikut. Nah, ini solar elektrik ya. Kita bisa menggunakan stand alone off grid ya, termasuk dipasang di kawasan timur Indonesia, di Papua, Maluku, NTT dan sebagainya. One Hybrid System dapat dikoneksi dengan sumber lain, bisa diesel yang sekarang masih banyak di daerah terpencil, kemudian bisa dengan angin, bisa di baterai agar bisa berfungsi atau beroperasi selama 24 jam. Kalau stand alone off grid memang itu tergantung bersinar matahari siang hari, sedangkan dengan hybrid ini bisa 24 jam. Nah, kemudian on grid bisa disambung dengan PLN. Ya. Berikut. Oke, saya kira itu. Silakan Pak Erwin. Baik, terima kasih Prof atas kesempatannya. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Erwin Susanto Sadirsan. Saya dosen di Pasca Teknik Energi Terbarukan, mengampu beberapa mata kuliah antara lain manajemen energi terbarukan. Lanjut. Baik, beberapa kebijakan dan regulasi energi terbarukan menjadi salah satu topik dari kuliah-kuliah yang ada di manajemen energi terbarukan. Membahas apa saja manajemen energi terbarukan tersebut, banyak hal seperti sumber daya energi, teknologi, produk energi, dan yang paling penting mungkin pemanfaatan energi tersebut. Saya cepat saja karena koneksi saya agak kurang bagus. Kalau nanti saya putus di tengah jalan, jadi kita percepat saja ininya pembicaraannya. Nanti bisa ditanya jawab. Kemudian manajemen energi terbarukan itu ada bahasan mengenai pemahaman tentang energi supply, kemudian dengan kelestarian lingkungan juga. Jadi tentunya nanti ada climate change, kemudian masalah karbon, dan masalah-masalah yang lain yang berkaitan. Kemudian mengevaluasi sumber energi terbarukan yang potensial dari berbagai sumber dan ketersediaannya. Hal yang lain adalah menganalisa teknologi yang tersedia untuk mengkonversi sumber energi yang tersedia menjadi energi yang berguna. Banyak sekali energi-energi di Indonesia ini yang belum termanfaatkan, yang sangat bagus sekali untuk bisa dimanfaatkan seperti di Baron yang kita lihat ternyata sangat besar potensinya di sana ya. Kemudian menganalisa secara mikro dan makroekonomik, kita melihat bagaimana kondisi secara mikronya, kemudian kita lihat juga secara makronya untuk setiap bentuk konversi energi terbarukan. Kemudian kita juga mengevaluasi dan merencanakan proyek energi terbarukan. Jadi di sana ada manajemen proyek, ada manajemen strategik energi terbarukan, kemudian ada manajemen bisnis energi terbarukan, dan lain-lain. Selanjutnya. Nah, di sini juga kita melihat adanya bisnis model. Jadi kita nanti bisa mengevaluasi dengan bisnis model kanvas. Kemudian kita juga bisa melihat secara helikopter view apakah keekonomiannya masuk atau tidak di dalam suatu proyek yang dilaksanakan. Kemudian apakah ada bottleneck dan lain sebagainya, apakah ada yang belum terlihat. Nah, nanti dari bisnis model yang kita buat itu akan terlihat bagaimana kita bisa mengevaluasi suatu proyek yang
sebetulnya itu cukup menarik, tetapi mungkin tidak pernah dilaksanakan. Nah, nanti kita bisa lihat juga bottleneck-nya ada di mana, apakah itu mungkin di regulasi. Nah, mungkin nanti kita usulkan regulasi pemerintah untuk dirubah, dan pemerintah sekarang sangat terbuka sekali dengan usulan-usulan dari masyarakat, khususnya dari berbagai institusi ataupun asosiasi ataupun sekumpulan ahli-ahli yang menyatakan pendapatnya, dan ini sangat-sangat bagus sekali untuk bisa kita evaluasi atau diteliti atau dilakukan satu kajian. Nah, ini mari kita sama-sama untuk melihat dan mempelajari manajemen energi terbarukan di Unsada ini, dan nanti akan dibagi dua juga untuk manajemen. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelum ini putus koneksinya, kami persilahkan Dr. Aep untuk melanjutkan dengan profil dari Sekolah Pascasarjana. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di acara webinar ini. Izinkan saya sekilas menjelaskan tentang Prodi Magister Teknik Energi Terbarukan ini. Alhamdulillah, sini ada banyak teman-teman dari dari guru-guru SMK ya. Ini juga menjadi apa? Kita sama-sama untuk paling depan untuk menyiapkan SDM di bidang energi terbarukan. Saya juga mendengar bahkan beberapa kali mencoba berkomunikasi untuk menyebarluaskan energi terbarukan ini untuk guru-guru SMK dengan harapan nanti mungkin di SMK ini ada peminatan tentang energi terbarukan. Jadi kurikulum energi terbarukan harus ada dan bisa sinergis antara karena kita ini dalam satu bidang, yaitu bidang penghasil SDM. Jadi kami sebenarnya sangat mensinergiskan antara akademis dan tentu saja peraturan yang ada, kemudian teknologi yang ada, dan yang terakhir mungkin penerapannya, bahkan pemanfaatannya, serta sosialisasi ke masyarakat. Jadi kita mempunyai visi seperti ini, ingin membuat pendidikan yang holistik, artinya yang menyeluruh, yang tetap berwawasan lingkungan, dan kita tetap menjaga kearifan lokal. Mungkin kita bisa mengembangkan kurikulum di SMK ini ya, karena saya pikir peluang kerja di bidang ini sangat terbuka luas ya. Artinya apalagi kemarin ada gencar-gencar sejuta atap, saya pikir ini memerlukan begitu banyak sumber daya, baik dari operator, perencana, dan sebagainya. S2 energi terbarukan akan bekerja sama untuk mewujudkannya tersebut. Tentu kita di bidang kita di S2 yang mengevaluasi, merencanakan, nanti kami mungkin bisa mensupervisi ke teman-teman di SMK untuk menyiapkan tenaga-tenaga ahli, tenaga-tenaga operatornya. Dan inilah misi kita, ya, ingin mengintegrasikan semua multidisiplin di bidang penerapan teknologi energi terbarukan melalui penelitian, pengabdian, menjalin kerjasama, serta pemanfaatannya untuk integrasi dengan program-program kemandirian, program-program mandiri energi di wilayah-wilayah khususnya di pedesaan,
Bahkan sekarang ini energi terbarukan, kalau dulu mungkin secara ini lebih banyak di daerah pedesaan, sekarang udah mulai kita bergerak di daerah kota, ya, adanya 1 juta atap dan sebagainya, itu untuk menyasar peluang-peluang pasar di perkotaan, ya, dengan memanfaatkan atap-atap rumah tangga yang ada. Tentu ini memerlukan sumber daya manusia juga yang banyak, ya. Jadi saya pastikan bahwa peluang di bidang industri energi terbarukan ini sangat luas. Untuk itu kami mengembangkan metode pembelajaran atau kurikulum yang sangat terintegrasi, mulai dari nanti mungkin sini juga ada beberapa alumni, mulai dari pengenalan dari metodologi penelitian yang khas khusus untuk energi terbarukan, ya. Mulai kemudian peraturan, kebijakan, perundang-undangan, pemanfaatan teknologi di semua bidang energi terbarukan, surya, angin, dan sebagainya. Tadi Bapak-Bapak dan Ibu dosen di Pasar Sarjana sudah memberikan secara singkat mengenai apa yang akan kita pelajari di sini, dan semuanya ada terangkum semua di sini. Kita juga menyiapkan beberapa perkuliahan yang berbau untuk efisiensi energi, ya. Selain konversi energi, ada efisiensi energi, ada audit energi, dan beberapa seminar proyek-proyek energi. Dan tentu saja nanti tesis-tesis ataupun topik-topik penelitian yang mendukung di bidang energi terbarukan ini. Kami juga mengadakan kerjasama dengan universitas-universitas lain. Setiap tahun kami sudah mengirimkan 2 orang mahasiswa, ya, untuk energi laut, ya, energi laut, dan beberapa training untuk mahasiswa. Jadi bukan saja training untuk dosen, tapi untuk mahasiswa. Ini mungkin kalau pada alumni ini kita selain di bangku kuliah juga kita ada perkuliahan langsung, ya, di site, jadi langsung di fasilitas energi terbarukan, kemudian sertifikasi juga, dan kuliah-kuliah umum oleh beberapa pakar yang kami undang untuk menularkan ilmunya, baik dari birokrat, ya, teknokrat, bahkan para bisnismen, ya, untuk yang bergerak di bidang energi terbarukan. Hal ini semua untuk memberikan wawasan yang luas bahwa mempelajari energi terbarukan bukan saja ada di bangku kuliah, tapi kita juga harus mendengar pengalaman-pengalaman dan update ilmu di luar. Kita mempunyai banyak dosen yang sangat mumpuni di bidangnya, ya, lulusan dari dalam dan luar negeri. Jadi semua bidang-bidang energi terbarukan, angin, laut, biomas, thermal, surya, dan sebagainya, ya. Sini kita memberikan pengetahuan yang mumpuni untuk semua mahasiswa. Kemudian kita juga mengadakan kerjasama dengan, ya, UNSADA khususnya, dengan beberapa universitas di luar negeri. Dan pasca sarjana juga mempunyai kerjasama terutama dengan METI, ya, karena dulu pasca sarjana energi terbarukan juga didirikan oleh beberapa teman-teman dari METI atau Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia, dan kita selalu aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan, khususnya event-event tentang energi terbarukan di Indonesia. Nah, lalu bagaimana sebenarnya di sini ada teman-teman guru alumni kita juga, ya. Apa sih sebenarnya yang ingin kita capai? Sebenarnya ada 4 yang kita fokuskan. Pertama, dia menjadi ahli tekniknya, ya. Artinya dia menguasai semua teknologi, menguasai perencanaan, menguasai desain, dan sebagainya. Kemudian juga kalau misalkan nanti ingin ada kesempatan belajar
lanjut ke jenjang pendidikan S3. Beberapa alumni sudah lanjut ke jenjang pendidikan S3. Mungkin menjadi pengajar atau menjadi dosen, ya. Kemudian ada juga yang dari peneliti, ya, ini menjadi peneliti prekayasa. Dan yang terakhir mungkin ini kami mengharapkan dan udah terbukti beberapa alumni dari program Pasca Sarjana ini menggeluti bidang energi terbarukan, ya, mendirikan startup perusahaan di bidang energi terbarukan. Ini semua tujuan kami untuk membentuk SDM tersebut. Jadi tidak hanya sebagai peneliti, tetapi sampai kepada dia mengembangkan industri-industri bidang energi terbarukan. Untuk itulah makanya kita memerlukan SDM yang unggul di bidang ini. Nah, mungkin kalau ini masih ada, sebenarnya ada ini gelombang terakhir ini minggu ini, silahkan bagi yang berminat bisa menghubungi saudara Novianto, ya, Bangun Novianto untuk pendaftarannya. Jadi di sini walaupun di sini ada 25 September ini hari ini, tetapi silahkan bagi yang berminat bisa melakukan pendaftaran sekarang, dan kami menyediakan voucher gratis pendaftaran. Silakan untuk menghubungi saudara Bangun atau saudari Rita Handayani untuk informasi lebih lanjut untuk pendaftaran mahasiswa baru ini. Baik, kalau bicara tentang kuliah di pasca, tentu kita akan dihadapkan kepada bagaimana kita menyelesaikan pasca sarjana ini. Karena program magister ini sangat singkat, hanya 2 tahun. Jadi setiap mahasiswa nanti pemahaman tentang energi terbarukan sudah ada, maka dapat melanjutkan pada topik-topik penelitian. Misalkan ini saya memberikan contoh, misalkan kajian energi, kita akan mengelompokkan menjadi 5 bidang kajian yang bisa menjadi rujukan daripada mahasiswa. Bisa menjadi kajian energi terbarukan untuk masyarakat dan industri, sistem informasi, ya, teknoekonomi, manajemen, dan sampai kepada model pengembangan energi terbarukan ini khususnya kepada teman-teman yang ada di daerah, bagaimana melihat potensi energi terbarukan di daerah-daerahnya masing-masing. Ini misalkan ya untuk kajian terhadap untuk masyarakat dan industri, misalkan peningkatan sumber energi, pemanfaatannya, surya, angin, laut, biomas, dan sebagainya. Kemudian kita juga penelitian tentang pengembangan teknologi konversinya sendiri, diversifikasi, efisiensi, teknologi pemanfaatan yang tepat guna, misalkan untuk pengeringan, tadi sudah dikemukakan oleh Prof. Kamarudin, pengeringan, pendinginan, ya, yang teknologi-teknologi energi terbarukan tersebut yang langsung menyentuh kepada masyarakat. Ya. Selain itu kita juga mungkin bagi yang senang penelitian di lab, ya, pengukuran potensi angin, surya, dan sebagainya. Dan terakhir optimasi model rekayasa energi surya. Sekarang ini adalah zamannya digital. Untuk teman-teman dari teknik sistem informasi, ya, bisa memanfaatkan sistem teknologi yang ada untuk membuat sistem informasi dan pemodelannya untuk teknologi konversi dan konservasi energi terbarukan. Misalkan pemanfaatan teknologi untuk informasi untuk pengelolaannya, ya, model perencanaannya, teknik pemodelan, dan sistem pengelolaan lingkungan. Ini semua bisa menjadi topik-topik nanti untuk meneliti tesisnya. Nah, kalau misalkan senang karena mahasiswa juga banyaknya sudah bekerja, bahkan beberapa mahasiswa yang sebentar lagi untuk pensiun ya di tempat kerjanya, ingin mengupdate pengetahuannya, kira-kira bagaimana, apakah ada peluang bisnis di energi terbarukan. Ya tadi yang saya sebutkan, beberapa alumni sudah membuatkan startup, bahkan ada yang sampai fokus di bidang ini, keluar dari pekerjaan yang ada, kemudian membangun sistem startup di industri ini. Ini tentu
nanti kita pelajari bagaimana cara menghitung feasibility study, teknoekonomi dari semua konversi energi yang ada. Ya. Bagaimana studi kelayakannya, inovasinya, manajemennya, semua akan kita pelajari di energi terbarukan. Nah, selain itu, kalau yang bergerak di dalam manajemen, ya untuk teman-teman dari ekonomi, manajemen, bisa memanfaatkan ilmu manajemennya untuk membangun konsep komunitas 3I, ya, skema bisnis, ya, kajian ekonomi, dan tentu yang terakhir kelembagaan, ya. Jadi kita mempunyai beberapa lokasi yang merupakan bisa laboratorium laboratorium alam di bidang energi terbarukan yang untuk khusus kewilayahan. Jadi bagaimana kita mengelola sumber energi setempat, ya, yang bisa membangkitkan ekonomi di daerah tersebut, ya. Contohnya misalkan kita di Gunung Halu, ya, pembuatan mikrohidro, listrik, dan juga membangkitkan petani-petani kopi di sana untuk lebih produktif. Ini semua ada kita pelajari di sini, ya, di model pengembangan energi terbarukan. Jadi nanti mungkin ini kalau yang bekerja di bidang perencanaan, ya, teman-teman bekerja di Pemda atau sebagainya, bagaimana membuat perencanaan model Smart E3I, manajemen energi desa, dan dinamika model rekayasa. Ini kadangkala kita tahu ada teknologi, kita punya uang, punya modal, ya, untuk membeli teknologi, gitu. Tapi pada saat implementasi di lapangan pasti akan banyak sekali tantangannya, ya, tantangan dari komunitas masyarakat, ya, tantangan yang lain. Inilah yang sebenarnya dinamika model, dan kita perlu rekayasa sosial di sini, ya, manajemennya gimana, dan serta perencanaan model penumbuhan desa Smart E3I. Ini semua adalah begitu luasnya energi terbarukan, tetapi nanti model perkuliahan kita akan lebih banyak diskusi dan sharing, ya, pengetahuan dosen, bahkan pengetahuan mahasiswa yang kalau saya lihat juga banyak juga mahasiswa kami ini adalah justru yang pelakunya di bidang industri energi terbarukan. Mereka ingin masuk ke sekolah pasca sarjana ini, ingin mengetahui update dan kira-kira bagaimana sih caranya memanfaatkan ini, ya. Jadi bukan saja kita mengejar profit di bidang industri energi terbarukan ini, tapi bagaimana caranya untuk tetap proyek-proyek energi terbarukan ini adalah berkelanjutan, ya. Jadi itu mungkin sekilas tentang perkuliahan dan kurikulum yang ada di pasca sarjana energi terbarukan. Silakan kami mengundang teman-teman di sini jika tertarik, karena ini masih ada gelombang terakhir minggu ini. Jadi kami melakukan webinar ini, ya, hanya untuk mengingatkan bahwa segera akan berakhir proses pendaftaran, dan kita akan memulai perkuliahan mulai minggu depan, sudah mulai perkuliahan. Untuk peserta webinar sekarang, jika yang berminat, kami menyediakan berapa voucher gratis pendaftaran untuk masuk pasca sarjana ini. Silakan menghubungi tadi bagian pendaftaran mahasiswa baru untuk informasi lebih lanjutnya. Demikian mungkin sekilas dari saya tentang prodi energi terbarukan. Jadi kita ingin mewujudkan visi misi kita, dan visi misi tersebut hanya bisa terwujud dengan kerjasama semua pihak. Demikian Pak As, paparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aib. Tolong yang terakhir Mas Bangun, yang itu ditayangkan. Slide terakhir. Yang terakhir. Ini, ya. Oh. Paling akhir.
Paling akhir, Pak. Paling akhir. Masih ada satu lagi kan? Masih. Yang Pak Aib terakhir. Ini? Ya, sambil kita bukan. Yang ada nomor alamat kontak person. Takut kalau tidak. Terus. Ini bukan. Bukan. Terus. Oh ini stop ya. Yang tadi. Ya. Ya ada nomornya Mas Bangun sama Mas Recording in progress. Yang ini. Bukan. Yang ada nomor kontak. Ini. Ya. Oke, terima kasih. Jadi yang hadir di sini ini adalah program di S2, tapi tadi secara umum kuliah umum tentang energi terbarukan di Republik ini. Dan itu diajarkan di mana di sekolah Pascasarjana ini. Dan kebetulan sekarang ini sampai dengan semester ini kita daring, dan kayaknya mungkin sampai dengan akhir 2 tahun ini kita akan daring, kecuali yang masuk lab ya. Kalau lab kita akan datang. Sehingga dengan demikian ini terbuka kesempatan bagi saudara yang akan melaksanakan kuliah secara jarak jauh. Hanya ketika nanti bermain dengan laboratorium, dengan workshop, maka mau tidak mau harus ke Jakarta untuk itu. Tapi selebihnya bisa daring. Masalah pembayaran dan seterusnya itu ada beberapa keringanan, nanti bisa menghubungi Mas Bangun, Novianto atau Bu Rita Handayani. Yang pertama. Yang kedua, sampai dengan tahun 2060, kalau kita melihat masa depan ya, energi terbarukan ini akan menjadi andalan ya, pemerintah, karena kita dikejar untuk mencapai net zero emission. Net zero emission itu tidak mungkin bisa dicapai dengan fosil, selama fosilnya sendiri pembangkitannya tidak memanfaatkan teknologi yang terbaru. Dan itu peluang bagi kita energi terbarukan ini untuk dimanfaatkan di Republik ini dengan sebaik-baiknya. Dan karenanya maka sebagaimana tadi contoh yang saya sampaikan masalah briefing, harapannya setiap mahasiswa yang ada di daerah itu bisa melihat potensi apa sih kira-kira yang bisa dimanfaatkan dengan sedikit sentuhan teknologi sehingga membuat masyarakat lebih sejahtera. Dan itu sangat diperlukan sekali. Jangan sampai tanah air kita ini yang kita tidak ngapa-ngapain, yang berpesta pora adalah orang-orang lain di tempat kita. Itu sangat tidak bijaksana. Karenanya mari kita tingkatkan pengetahuan kita, pendidikan kita dengan memanfaatkan apa yang kami sampaikan tadi, guna sebesar-besarnya kita bisa memanfaatkan sumber daya alam, khususnya energi terbarukan di Indonesia untuk prosperity kita semuanya. Jadi bisa dibayangkan misalnya ini, jadi saya catat ada beberapa nama, misalnya Mas Eko siapa tadi ya? Mas Eko ini bupati di salah satu daerah antah berantah gitu. Mas Eko Setiawan di daerah antah berantah yang tidak punya apa-apa kecuali cuma matahari sama angin sama ombak laut barangkali. Maka masa mau impor, mau mendatangkan minyak terus dari pusat gitu. Dan itu costly ya, untuk transport bahan bakar itu costly. Dan kalau kita bisa mengupayakan apa yang ada itu akan sangat bermanfaat, apalagi yang energi terbarukan yang theoretical tidak akan habis. Itu salah satu tujuan kita. Dengan demikian pendidikan ini bisa menyebar ke seluruh Republik Indonesia dengan luas. Baik, ada pertanyaan barangkali dari audiens. Ada Mas Rusmana, Mbak Kristianawati, Mbak Murni Mbak Murni alumni ya. Kemudian Mas Eko Setiawan, Yusuf Darmawan, Mas Heri Gustono, Mas Budi Stantoso, Mas Priyadi, Mas Susanto, dan Mbak Malinda. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Bila tidak ada, maka izinkan kita tutup kuliah umum ini, dan nanti sertifikat akan kami sampaikan bila mana Google Form-nya telah diisi dengan sehingga nanti sertifikat bisa kami kirimkan melalui email. Baik, mudah-mudahan apa yang disajikan ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita manfaatkan karunia yang Maha Besar Allah Subhanahu wa taala
untuk kesejahteraan kita semuanya melalui teknologi. Baik, bila ada budaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran semuanya, baik para dosen maupun para tamu di webinar ini. Terima kasih.